Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak, ibu dan adik-adik sekalian telah bersiap untuk menjadi partisipan kami pada hari ini, yaitu sosialisasi dalam dampak dari rokok. Nah, perlu kita kasih sebelum kita mulai. Di sini kita ingin perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kalau saya itu namanya Dewi Rahma, biasanya dipanggil Kak Dewi, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya saya Ansarawati, biasanya bisa dipanggil juga Kak Ipat. Saya Rasa Penyanyi, bisa dipanggil juga Kak Ipat. Jadi kami di sini tuh untuk mensosialisasi dampak atau bahaya dari rokok. Juga untuk memberi mata kuliah kami mengenai ilmu lingkungan dengan mensosialisasi kepada partisipan sekalian. Katanya ini nggak merokok? Yang di belakang. Alhamdulillah kalau merokok ya. Nah, ternyata ini perokok ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada perokok aktif dan juga perokok pasif. Sebelumnya udah pada dengar belum itu apa itu perokok aktif dan juga perokok pasif? Sudah ada yang pernah dengar? Dan tahu nggak? Tahu. Belum tahu ya? Merokok plastik itu Pak, yang merokok tapi Iya. Benar sekali ya, terima kasih ya Kak. Benar sekali jawaban dari kakaknya. Boleh kita tepuk tangan dulu dong kakaknya. Terima kasih Kak jawabannya. Benar sekali ya yang kakaknya sampaikan bahwasanya perokok itu ada dua, yaitu perokok aktif dan juga perokok pasif. Kalau perokok aktif itu yaitu orang yang menggunakan rokok sekaligus dia menghirup udara rokok itu secara langsung. Sedangkan kalau perokok pasif itu dia tuh tidak menggunakan rokok, tetapi dia menghirup asap rokok yang digunakan oleh orang perokok. Nah, dapat dilihat kan pada gambar bahwa di satu batang rokok itu terdapat banyak kandungan zat berbahaya. Ingat ada 7.000 kandungan yang berbahaya. Salah satunya yaitu ada urea. Kira-kira itu ada yang tahu nggak zat urea? Urea itu apa? Sudah ada yang pernah belum sebelumnya urea itu apa? Kalau misalkan ada yang ayamnya suka berlari, itu sebenarnya urea. Bubuk, ya itu urea itu merupakan ada. Nah, bisa dibayangkan kan kalau ternyata di dalam urea itu kalau kita menghisap rokok, ternyata kita tuh termasuk ada ureanya yang terlibat. Ya. Selanjutnya ada metanol. Metanol itu merupakan bahan kimia yang berasal dari bahan bakar orang bakar. Nah, selanjutnya di bagian atas itu ada formalin. Nah, itu bahannya formalin biasanya digunakan apa? Nggak pernah dengar kan? Formalin. Pernah kan Bu? Nah, formalin itu biasanya digunakan untuk bahan pengawet, untuk pengawet makanan, minuman, atau bisa juga orang yang meninggal sebagai pengawet tenaga ya Nak ya. Saya kan ternyata pengawet makanan minuman itu masuk dalam itu. Selanjutnya itu ada apa lagi? Ada pernah dengar kata sianida? Pedangnya racun. Nah, selanjutnya itu ada nikotin. Nikotin itu merupakan senyawa yang menyenangkan dan menyenangkan. Dia membuat kita itu menjadi kecanduan. Itu salah satu serta kita kecanduan. Ada senyawa itu merupakan kandungan marfana, sehingga itu akan mengakibatkan bahan kita itu menjadi hal atau tidak menjadi ingin. Itu ada itu biasanya digunakan untuk bahan
Jadi setelah tahu apa saja bahan yang berbahaya kandungan dan gimana kalau ternyata kita menghisap rokok. Apa akan menjadi yang itu lebih rokok pasti menghisap itu sangat berbahaya. Pertama itu untuk rokok aktif itu dapat menyebabkan namanya kanker paru-paru. Selain dari kanker paru-paru itu juga dapat menyebabkan jantung dan juga selain dari dua itu juga dapat menyebabkan yang namanya sistem pernafasan kita terganggu. Dan juga ada penyakit yang namanya emfisema. Emfisema itu merupakan penyakit kanker udara yang ada di paru-paru kita itu akan rusak secara bertahap. Jadi nafas kita akan lebih pendek dari biasanya nafas orang normal. Sedangkan kita yang tidak merokok itu kan dapat juga yang namanya dapat mengalami merokok masih karena dari menghirup asap rokok yang ada di udara. Juga terkena bahaya ternyata kita yang merokok masih ya salah satu contoh itu sepertinya tadi kanker paru-paru, penyakit jantung koroner dan juga papasan. Nah, sedangkan untuk anak-anak dan juga ibu hamil itu bakal seperti kelahiran yang prematur, janinnya itu nanti lahirnya dengan berat yang rendah, perkembangan otaknya itu terlambat, dan juga bakal menyebabkan meningkatnya resiko kita terkena infeksi paru-paru. Merupakan perbedaan dari paru-paru rokok dan juga paru-paru yang bukan rokok. Nah, kalau paru-paru rokok itu warnanya ini berubah menjadi gelap hitam ya. Sedangkan kalau yang tidak merokok, paru-parunya ini masih bagus, warnanya merah. Boleh nggak ya? Boleh nggak ada mendekat? Yang mau jadi partisipan kayak 5 orang, 5 orang semuanya sih nggak apa-apa. kita mau nyoba sih pertama kita bisa. Oh, aktif nggak? Kalau profesi itu sebagai bergerak, atlet dan juga Ada berhenti di sana. siram. Wah, ini gugur ya. Dewa ini masih bertahan nih kayaknya nih kak. Hari ini dia gugur. Nah, ini pakai. Belum. Wah, di bebannya. Kita dapat semua. Gambarnya nih, sini dapat. Kalau misalkan ada temennya yang ngajak rokok jangan sampai mau ya. Jangan mau ya. Atau jangan ada yang coba rokok. Ya. Dan dia berongong. Jangan ya. Dosa lagi ya, Dede. Jadi ini ada hadiah dari kakak. Kalian katakan tidak pada rokok. Satu lagi kan? Pegang. Udah pernah dengar apa? Misalkan adanya gini kan? Ini keluarin udaranya, pecet-pecet botolnya. Pegang. Pecet. Jauh. Ini cuma segini rokoknya. Makanya kalau misalkan kita sering-sering ngerokok, paru-paru kita bakal hitam. Ya, ini aja udah nempel. Jadi boleh nggak ngerokok? Nggak boleh. Pasti kalau itu pun bisa beli rokok yang lain itu. Gimana? Iya. Jangan merokok. Yang kedua itu bisa menyebabkan yang namanya sakit jantung sama stroke. Karena di dalam rokok itu ada yang namanya nikotin, tadi udah dijelasin sama Kak Resa. Nah, itu tuh bisa mempercepat sistem pembuluh darah kita, terus bisa mempercepat denyut jantung kita. Jadi kerja jantung kita yang sedang normal itu malah lebih berat lagi. Selain dari itu bisa juga merusak sistem pernafasan kita. Kalau kita sering menghirup asap rokok itu 20% tingkat resiko kita kena kanker paru-paru itu lebih tinggi. Ternyata di dalam rokok kayak gini warna marijuana kan. Kalau sebelumnya Itu tadi satu batang nggak habis kan? Kayak gitu. ya Mana yang kayak ada nikotin. Nikotin itu memberikan rasa senang, nyaman, pada saat kita sehingga membuat kecanduan. Makanya itu
Rokok itu bisa menjadi candu karena adanya nikotin di dalamnya. Mulai 1, 2, 3. Nah, ini jarang bergerak. Adanya dalam bergerak. Gimana tuh? Memang ada berapa? Tadi ada kita